Perkenalkan, kami dari kelompok Merkurius akan menjelaskan pengertian serta contoh-contoh dari pendidikan bermutu di dalam video podcast yang berjudul mewujudkan kualitas pendidikan Indonesia yang bermutu. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama aku Elisha Ferdilin Dewanto, nomor absen 9. Halo, perkenalkan nama saya Renata Safrina Amelia Yang dari kelas 9C kelompok Merkurius. Perkenalkan, nama saya Ologius Ulgi Bonakuinta, kelas 9C, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nathanael Albertus Handoko dari kelas 9C, nomor absen 20. Tidak perlu berlama-lama lagi dan simak video ini. Terima kasih. Hai teman-teman, jadi aku bakal jelasin tentang pendidikan bermutu di Indonesia. Apa itu pendidikan bermutu? Menurut Hadi Sudrajat, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya atau manusia dengan pribadi yang integral, yaitu mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal. Apa peran gereja dalam pendidikan? Peran gereja dalam pendidikan nasional merupakan tanggung jawab moral. Gereja berperan dalam peningkatan mutu guru menjadi guru yang kompeten, guru yang sehat rohani. Selain itu, gereja juga sebagai penyelenggaraan sekolah yang bermutu dan sekolah sebagai pelayanan gerejawi. Pendidikan warga gereja untuk mendewasakan warganya sebagai proses pembelajaran dan perubahan diri secara terus-menerus, mau dan mampu bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, tetapi masih ada para generasi muda yang tidak peduli akan bangsa dan negaranya sendiri. Maka dari itu pendidikan bermutu di Indonesia akan sangat membantu untuk para generasi muda agar dapat membangun karakter generasi muda demi bangsa dan negaranya. Contohnya, pendidikan bermutu dapat mengajari kita tentang norma kesopanan, norma keagamaan, dan norma-norma lainnya, atau dapat menyadarkan kita untuk menerapkan sila-sila Pancasila seperti menghormati orang tua atau peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Selain itu, pendidikan bermutu juga sangat berperan penting dalam memajukan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Alasan lain mengapa pendidikan bermutu penting adalah untuk menciptakan jiwa nasionalisme. Semakin sedikit generasi yang menjalankan pendidikan bermutu, maka semakin sedikit generasi yang memiliki jiwa nasionalisme. Nah, masa sekarang kan sudah banyak yang memakai teknologi canggih nih, terutama bagi kaum muda, anak-anak, maupun orang dewasa. Salah satunya adalah penemuan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan sebuah konsep atau metode untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Dari pengertian tersebut telah mengilhami lahirnya bermacam-macam teknologi terapan yang aman sekaligus bersahabat dengan makhluk hidup di bumi ataupun dengan lingkungan alam di sekitarnya. Salah satunya adalah membuat inovasi teknologi ramah lingkungan. Bahkan, sudah banyak anak bangsa yang berhasil membuat teknologi untuk mencegah kerusakan alam di bumi ini. Di antaranya, sudah merangkak ke seluruh pelosok negeri hingga keluar Indonesia. Seiring perkembangan zaman, Indonesia sudah mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi teknologi yang inovatif. Beberapa penemuan ini adalah hasil dari karya anak bangsa yang bisa kita tiru jejaknya. Teknologi motor listrik. Motor listrik ini sudah dipasarkan secara luas dengan harga yang lumayan terjangkau. Kapasitas baterai motor listrik buatan G6 ini sebesar 5000 watt dan bisa menempuh sejauh 8 km hingga 100 km setelah dicharger selama 4 jam. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang membuat motor listrik ini telah berhasil membuktikan bahwa Indonesia memiliki kesempatan
untuk berinovasi dan memberi pengaruh baik kepada masyarakat. Contoh karya anak bangsa yang kedua, yaitu lampu seumur hidup. 3 orang mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Universitas Brawijaya, Yaitu Alok Fitriani Tausiat, Nur Hasna Fauziyah, dan Muhammad Alfian Arifin, yang mampu menciptakan teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi krisis energi listrik. Mereka memanfaatkan bakteri bioluminescence, yang ada pada tubuh cumi-cumi untuk membuat lampu yang bisa bertahan seumur hidup. Tentunya mereka juga menggunakan bantuan alat khusus bernama bioli. Cahaya yang dihasilkan oleh bakteri ini mencapai 10,68 watt dan mampu menerangi ruangan hingga sejauh 68 meter. Lampu ini akan bertahan lama bila Anda merawat bakteri tersebut dengan memberikan nutrisi dari sayuran yang difermentasi. Anda pun tidak perlu khawatir kehabisan bakteri, karena bakteri yang mati tersebut akan menghasilkan indukan baru. Nah, itulah beberapa karya anak bangsa yang membanggakan. Mereka mampu memberi pengaruh bagi masyarakat luas dan juga negaranya. Teknologi ramah lingkungan di atas juga bisa menjadi inspirasi untuk kita menciptakan sebuah bisnis baru yang memiliki manfaat lebih bagi lingkungan sekitar. Saya akan menunjukkan grafik tentang banyaknya anak jenjang SMP, SMA, dan SMK yang putus sekolah tahun pelajaran 2011-2012 hingga 2012-2013. Beberapa alasan mengapa banyaknya murid yang putus sekolah ialah kurangnya pendapatan atau uang bagi keluarga, jumlah anak yang banyak di dalam suatu keluarga, lingkungan sosial yang kurang baik, dan rendahnya minat anak untuk bersekolah. Lalu saya juga akan menunjukkan grafik tentang perkembangan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, di Indonesia dari tahun 1980 hingga tahun 2014 dari UNDP dan BPS. Alasan meningkatnya IPM di Indonesia ialah adanya upaya pengentasan kemiskinan, lalu upaya meningkatkan perekonomian daerah, adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana belajar, dan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki potensi yang besar, serta menjadi pemuda-pemudi yang kreatif, apalagi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kita sudah membangun karakter generasi muda dan sudah menerapkan sila-sila Pancasila, serta kita juga memiliki teknologi ramah lingkungan di negara kita yang kita bisa ikuti jejaknya oleh karya anak bangsa di Indonesia ini. Karena Indonesia sudah berhasil membuktikan dan memiliki kesempatan untuk berinovasi dan memberi pengaruh baik kepada masyarakat. Don't forget to like, share, and subscribe.